Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Semoga antum dalam kondisi yang sehat ya. Sehat imannya, sehat akalnya, sehat jasadnya, dan juga bagi ayah, ibu dan keluarga yang ada bersama antum, saya doakan semoga selalu sehat dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, eh, kita awali dulu dengan sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini Ustadz ingin menyampaikan teknis ataupun apa sih yang harus kami lakukan Ustadz ketika kegiatan Aku Gemar Membaca. Ya, mungkin antum sudah melihat jadwal pelajaran ya. Nah, dalam jadwal pelajaran itu ada tulisan ataupun ada jam kegiatan Aku Gemar Membaca ya. Lalu apa sih Ustadz yang harus kami lakukan? Nah, kegiatan apa yang harus kami lakukan pada jam itu? Maka dalam kesempatan ini Ustadz ingin menyampaikan teknis program Aku Gemar Membaca, atau kegiatan apa yang harus antum lakukan ketika jam Aku Gemar Membaca. Nah, sebelum Ustadz menjelaskan itu, kita lihat dulu satu tayangan video berikut ini ya. Ini video tentang menggambarkan kondisi negara kita Indonesia ini dalam posisi yang sangat jauh tertinggal ya tentang minat membaca. Ya, silakan disimak. Baik, itu tadi tayangan tentang kondisi di negara kita ya. Kondisi minat baca negara kita yang sangat rendah. Di beberapa negara maju, per orangnya itu mampu menyelesaikan membaca buku 20 buku ya. Sedangkan di Indonesia itu hanya 3 buku. Itu pun ketika mereka usianya kecil gitu ya. Nah, padahal dalam agama kita Allah memerintahkan pertama kali kepada baginda Rasulullah SAW untuk membaca. Ya, sebelum Rasul melaksanakan ataupun sebelum Allah memerintahkan sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Tapi yang pertama kali yang Allah perintahkan kepada baginda Rasul adalah untuk membaca. Artinya apa? Artinya sebelum melakukan amal ibadah, sebaiknya kita cukupkan pengetahuan kita terlebih dahulu, sehingga ibadah yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, karenanya membaca ini penting ya. Oleh sebab itu Ustadz menyengajakan ya, membuat satu jadwal kegiatan dalam jadwal pelajaran antum tentang Aku Gemar Membaca, dengan tujuan agar setiap individu antum itu menjadi pribadi yang suka membaca ya, suka membaca. Nah, untuk itu Ustadz
akan jelaskan bagaimana teknis kegiatan pada saat jam aku gemar membaca. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Rasul menggambarkan satu di antara manusia yang sebaik-baiknya manusia. Siapa itu? Adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Tentunya dengan kemampuan kita. Nah, bagaimana kemampuan kita itu kita miliki? Satu di antara caranya yaitu dengan membaca. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, janganlah ingin seperti orang lain. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan kita ingin seperti orang lain. Tapi untuk dua orang yang ini kamu boleh tiru. Ya, untuk dua orang ini kamu boleh tiru. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar. Ya, dia diberikan kekayaan oleh Allah, lalu dia mampu membelanjakannya dengan benar. Apa yang dimaksud membelanjakan dengan benar? Maksud membelanjakan dengan benar yaitu uang yang dia dapatkan, kekayaan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ia bantu orang lain. Ya, orang yang miskin, orang yang fakir, ia manfaatkan uangnya untuk berwakaf, membangun masjid, membangun jalan, membangun jembatan dan seterusnya sehingga memudahkan orang lain untuk melewati jalan itu dan jembatan itu. Nah, itu. Yang kedua yang orang yang perlu kita tiru itu orang yang diberi oleh Allah hikmah. Siapa orang yang Allah beri hikmah? Yaitu orang yang gemar membaca. Ya, gemar membaca. Nah, selain dia diberikan oleh Allah hikmah, dia berperilaku, akhlaknya bagus, dan dia tak lupa juga untuk mengajarkan hikmah itu kepada orang lain. Nah, orang yang diberikan oleh Allah hikmah adalah orang yang mau membaca. Ya. Baca buku, membaca alam sekitar kita, dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan ini ada beberapa hal yang akan Ustaz jelaskan. Yang pertama tentang niat kita, ya, kenapa ini kita lakukan. Yang kedua, buku apa saja yang boleh ya kita baca. Yang ketiga, bukan berarti Ustaz melarang antum membaca buku lain, tidak, tapi kita utamakan dulu buku-buku yang nanti akan Ustaz sampaikan untuk antum baca ya. Yang ketiga, mulailah membaca dari waktu yang disediakan pada jadwal pelajaran yang sudah diberikan. Yang keempat, siapkan buku tulis. Nah, keempat ini akan Ustaz jabarkan dalam slide berikut ini. Yang pertama tentang niat. Ya, nah, jadi kita niatkan, kita belajar, kita membaca, kita mengikuti program Aku Gemar Membaca ini dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini adalah perintah dari Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan perintah bagi kita untuk kita laksanakan. Insyaallah kalau kita niatkan karena Allah akan menuai faedah hikmah yang baik juga bagi kita semua. Nah, yang kedua, buku apa saja yang Ustadz rekomendasikan bagi antum untuk boleh dibaca? Yang pertama, buku novel Islami, ya, buku novel-novel Islami. Ini beberapa contohnya ya, yang saya tampilkan. Ini buku-buku yang ditulis oleh Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Ini ada lagi buku yang ditulis oleh Buya Hamka. Ya, jadi Buya Hamka ini seorang ulama yang juga produktif menulis novel-novel. Ya. Yang kedua, buku sejarah. Ya, penting bagi kita untuk membaca sejarah karena keberadaan sebuah bangsa itu akarnya itu sejarah. Jadi kalau kita tidak mengetahui sejarah, nih namanya pohon ya, pohon itu hidup karena ada akarnya. Kalau akarnya mati, dia tidak akan bisa hidup. Ini Sirah Nabawiyah, silakan dibaca. Ya, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ya, Api Sejarah ini adalah buku sejarah yang bagus untuk kita baca, mengetahui sejarah negara kita. Ini contoh ya, artinya boleh antum cari buku sejarah yang lain, tapi yang diutamakan buku-buku sejarah ini dulu yang harus antum baca. Yang ketiga, buku tentang lingkungan hidup. Ya, karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ard, ya, memakmurkan jagat raya ini, alam semesta ini, maka kita harus juga mempunyai wawasan tentang lingkungan hidup. Ini beberapa bukunya, Manusia dan Alam,
ya, menuju rumah minim sampah, dan bye-bye sekali pakai. Ya, ini tulisan yang ditulis oleh Ibu Deka Wardani. Ya, boleh antum cari di toko-toko buku. Yang berikutnya adalah buku Akidah, Akhlak, Hadis, Fikih, dan Tafsir. Ya. Ini di antara contohnya buku Akidah Islamiyah ditulis oleh Said Sabiq, buku Sahih Bukhari Muslim, buku Fikih Sunnah, dan Tafsir Al-Azhar. Ini beberapa contoh. Ya, beberapa contoh. Yang terakhir buku Motivasi dan Wawasan Global. Ya, ada Zero to Hero. Ada ini yang kalau mau jadi pengusaha bagus untuk membaca buku Scale Up, Menuju Jamatul Muslimin, dan buku Sadar Kaya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi setelah antum menyimak tayangan ini, antum pilih satu di antara buku-buku yang sudah Ustadz contohkan tadi. Ya, jadi satu saja dulu. Ya, jangan beli semuanya, beli satu saja dulu. Nah, buku yang antum beli satu ini, antum targetkan, diusahakan, diselesaikan dalam waktu 1 bulan dibaca. Oke ya? Kapan membaca bukunya Ustadz? Nah, baca bukunya itu ketika jam pelajaran Aku Gemar Membaca. Boleh Ustadz kami baca di malam harinya, lanjut boleh. Tapi jam yang wajibnya adalah jam ketika jam Aku Gemar Membaca sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah Ustadz buat. Itu wajib antum baca, buku yang sudah antum siapkan tadi ya. Nah, yang kedua, selain buku itu, buku yang antum baca yang harus antum siapkan adalah buku tulis. Oke ya, buku tulis. Ya, siapkan buku tulis. Apa manfaat buku tulis dan apa guna buku tulis ini? Ya, jadi nanti buku tulis ini akan Ustadz periksa satu persatu. Jadi setiap siswa SMP, IT, SMA, IT, Al-Fikri wajib memiliki buku tulis ini yang digunakan, dikhususkan untuk menulis apa? Satu, menulis antum sedang baca buku apa sih sekarang? Ya, jadi misalnya Senin tanggal 11 Agustus 2020 antum sedang baca buku Sirah Nabawiyah. Oke ya, Sirah Nabawiyah. Lalu kita akan punya waktu hanya 80 menit ya dalam jadwal pelajaran. Jadi antum bagi waktunya 50 atau 60 menit untuk antum membaca. Ya, 20 menit menuliskan. Apa yang dituliskan? Yang terlintas dalam pikiran antum tentang apa yang sudah antum baca, ya, bukan menulis ulang, ya, bukan menulis ulang, tapi hasil yang antum baca tadi, apa yang terlintas dalam pikiran antum, antum tulis dalam buku tulis antum itu. Jadi nggak perlu menulis ulang. Atau Ustadz, berapa halaman Ustadz? Ya, Ustadz nggak minta berapa halamannya. Yang Ustadz minta adalah apa yang terlintas dalam pikiran antum dari hasil yang antum baca tadi, antum tulis kembali di buku tulis. Cukup, sudah. Oke ya, paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mengapa program ini kita lakukan selain ini adalah perintah Allah? Ternyata ketika kita gemar membaca, maka kita akan menguasai dunia. Kenapa begitu? Karena informasi-informasi yang ada itu tersebar dalam bentuk artikel, informasi, buku, dan seterusnya. Nah, oke ya. Jadi begitu penjelasan Ustadz. Ustadz jelaskan sekali lagi. Jadi yang pertama, antum harus meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala bahwa program ini adalah program yang mana Allah perintahkan kepada kita untuk membaca. Yang kedua, buku-buku yang boleh dibaca, buku novel Islami, buku sejarah, buku tentang lingkungan hidup, buku akidah, akhlak, hadis, fikih, dan tafsir, buku motivasi dan wawasan global. Silakan pilih satu di antara buku-buku yang sudah Ustadz tayangkan tadi, satu saja dulu, dan targetkan dalam 1 bulan ini antum bisa menyelesaikannya. Antum rekap dalam buku tulisan, ya, dalam satu buku tulis ditulis ya judul yang sedang antum baca, lalu apa yang terlintas dalam pikiran antum tulis di buku tulis ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum ke depan. Nah, sebelum Ustadz tutup, Ustadz tayangkan satu video lagi untuk menjadi motivasi bagi kita semua dan bagaimana cara meningkatkan minat antum membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cerdas Mulia di seluruh Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Ari Rahmawan yang pada kesempatan kali ini ingin berbagi tentang jawaban dari sebuah pertanyaan yang banyak sekali saya dapatkan di blog saya dan juga di sosial media saya, yaitu adalah bagaimana caranya kita meningkatkan minat membaca buku.
Ya, seperti yang sahabat mungkin lihat di belakang saya ini adalah sedikit dari berbagai macam koleksi buku yang saya dan istri saya koleksi di rumah, dan ini juga salah satu buku yang sedang saya pegang dan sedang saya usahakan untuk menyelesaikannya. Saya sendiri saat ini memiliki kebiasaan atau mendisiplinkan diri untuk membaca setidaknya 1 judul buku per minggu. Nah, memang apa sih manfaatnya kalau kita itu rajin membaca? Saya rasa teman-teman juga sudah tahu manfaat ketika kita itu senang atau rajin membaca. Saya sendiri mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Seperti misalkan, alhamdulillah, di usia saya yang masih 24 tahun, saya sudah dipercaya menjadi dosen di Universitas Indonesia. Saya yakin sedikit kurangnya itu salah satunya dipengaruhi adalah dari hobi saya membaca buku. Kemudian saya juga sudah dipercaya membawakan berbagai macam pelatihan, menjadi trainer itu sejak usia 18 tahun, dan saat ini sudah dipercaya untuk membawakan pelatihan di berbagai perusahaan dan juga di berbagai institusi pemerintahan, di mana itu juga saya merasa merupakan manfaat yang saya dapatkan dari saya banyak membaca buku. Nah, lalu gimana caranya agar kita bisa memiliki minat yang besar untuk membaca buku? Nah, sahabat semuanya yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan video ini, berapa banyakkah buku yang Anda baca? Berapa banyak judul buku yang Anda baca? Tentu saja selain buku sekolah dan kuliah ya, karena mungkin buku kuliah juga kita nggak selesai membacanya. Tapi kalau misalnya saya boleh bertanya, dalam 1 bulan, berapa banyak buku yang kita baca? Apakah sampai 1 judul, 2 judul? Itu bagus. Tapi kalau misalkan sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali buku yang kita selesaikan untuk membaca, nah, bagaimana kemudian caranya agar kita bisa meningkatkan minat kita sehingga kita menjadi lebih senang membaca? Ada beberapa tipsnya, sahabat semuanya. Namun di sini saya akan memberikan 2 tips utama yang seringkali saya gunakan untuk meningkatkan minat baca. Dulu pada waktu SMP, saya adalah orang yang sebenarnya sulit sekali konsentrasi pada saat membaca. Jadi ketika saya membaca buku seperti ini, baru berapa menit, pikiran saya itu sudah berlompatan memikirkan hal yang lain. Siapa yang pernah merasakan hal seperti itu? Dan seringkali itu membuat kita jadi malas membaca, karena kok rasanya susah sekali konsentrasi di bacaan yang sedang kita baca. Nah, yang pertama, tips dari saya, bagaimana sih caranya agar kita meningkatkan minat baca kita, yaitu adalah mendisiplinkan diri kita untuk meluangkan waktu untuk membaca, dan bukan membaca di waktu luang. Nah, ini prinsip pertama yang saya gunakan pada waktu SMP dulu. Ketika saya kok susah sekali konsentrasi membaca, saya mendisiplinkan diri saya untuk meluangkan waktu untuk bisa membaca setidaknya 1 jam per hari. Jadi bukan membaca di waktu luang, tetapi meluangkan waktu untuk membaca. Cara yang kedua, agar dapat meningkat minat membaca kita, yaitu adalah dengan memilih bacaan dari hal-hal yang relevan dengan kehidupan kita. Misalnya gini, ketika saya pada waktu SMP dulu, misalnya sedang diamanahkan menjadi ketua OSIS, maka cobalah mulai membaca buku-buku tentang kepemimpinan. Apa sih yang diajarkan dalam buku-buku kepemimpinan itu yang bermanfaat untuk diterapkan dalam kondisi kehidupan kita? Atau misalnya nih, saat ini saya sudah menjadi dosen dan juga menjadi seorang trainer. Salah satu misi saya untuk menjadi dosen adalah bagaimana mengajarkan ke anak-anak mahasiswa agar mereka juga memiliki sebuah pemikiran yang inovatif. Jadi saya tidak ingin mahasiswa saya itu hanya sekedar menelan materi yang saya berikan, tapi juga mereka mampu menjadi seorang inovator atau mampu untuk berpikir inovatif. Nah, kemudian saya memilih bacaan buku ini. Judulnya adalah Creating Innovators. Saya kemudian memilih membaca buku ini, dan ketika saya membaca buku ini, saya menjadi sangat bersemangat. Kenapa? Karena buku ini relevan buat saya, relevan buat karir saya, relevan buat cita-cita saya, relevan buat kehidupan saya. Nah, dengan kita membaca buku sekalian, yang relevan dengan kehidupan kita, maka kita menjadi lebih bersemangat. Kenapa? Karena kita jadi tahu sesungguhnya mengondisikan diri kita sedang untuk membaca, ya, yaitu dengan cara luangkan waktu. Yang kedua, cari buku yang relevan dan menunjang kita dalam kepribadian kita. Itu saja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas program Aku Gemar Membaca. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.